Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini petualangan Yusuf Mansur nampaknya tidak pernah bisa berhenti. Setelah dia banyak terdesak di beberapa tempat di Pulau Jawa, dia mencoba mengembangkan basis atau sayapnya itu keluar Pulau Jawa. Bersamaan dengan terjadinya gempa di Pasaman minggu lalu, itu Yusuf Mansur datang ke Ranah Minang. Ya, bahasa resminya mungkin ya kalau dari sini dibilang mau melihat korban gempa gitu. Tapi di sana itu dia datang mencari tempat untuk bikin rumah tahfiz. Nah, saya dapat laporan dari adik kelas saya yang dulu di Kairo, itu yang mendampingi Yusuf Mansur. Dia lapor ke saya, "Bang, ini ada Yusuf Mansur datang ke Minang ini." Saya bilang, "Mau ngapain?" Katanya mau buat rumah tahfiz. "Ah, ya baguslah kan gitu." Sepanjang cerita katanya, jalan-jalan. Tapi yang anehnya rumah tahfiz yang dipilih itu bukan di pusat pendidikan, gitu. Seperti Padang Panjang atau di Bukit Tinggi yang terkenal selama ini sebagai pusat-pusat pendidikan di Sumatera Barat. Karena di sana itu kan ada Tawalib, ada Diniyah Putri, ada Kultum Baligin. Kalau di Bukit Tinggi ada perguruan tinggi Akabah, ada macam-macam gitu. Nah, sekarang kenapa di tempat wisata Mandeh? Nah, dia mau cari tempat di situ gitu. Kalau Mandeh itu kan saya pikir ya itu kan tempat daerah wisata, pinggir pantai. Terus buat rumah tahfiz di pinggir pantai gitu. Itu santri nanti sambil ngapal Quran lihat bule-bule di pinggir pantai gitu. Ya hilanglah hafalannya. Mana ada itu sebelah. Ya terserah lah. Ya kata adik kelas saya itu bilang begini, tapi yang anehnya bang katanya, apa sebelah? Sepanjang jalan cerita duit aja gitu. Nggak ada tuh cerita, oh bagaimana nih pengembangan Islam apa, nggak ada, ini duit. Wah kalau begitu ya kau simpulkan sendirilah sebenarnya. Ini gimana yang membuat rumah tahfiz tapi tujuannya duit aja gitu. Dia bilang ya nanti kita cari tempat gitu. Tapi nggak usah dibeli, cari aja masjid yang tanahnya lapang, ada TPA di sana kita bikin plang gitu. Rumah tahfiz. Terus di situ siapa saya bilang? Ya kita ini disuruh. Ah ya udahlah. Apa duitnya banyak tuh Mansur sebenarnya. Dia bisa bayar antum nanti itu pakai daunnya udah cukup itu. Coba nonton video-video itu sebelah. Dia bisa bayar pakai daun. Uang 23 miliar nih daun-daun di pesantren disulap nih. Di Sumatera Barat kan banyak daun itu. Senanglah kalian sebegituin aja. Dia ketawa sambil ngakak-ngakak. Nah, setelah itu rupanya Yusuf Mansur belum pede ini. Setelah pergi ke Mandeh, ya kita hanya aneh-aneh aja gitu. Kalau mau bikin pendidikan yang ada pusat-pusat pendidikan lah. Kalau di pinggir pantai kan panas. Kalau di Padang Panjang daerahnya dingin gitu. Di situ banyak institusi pendidikan, ada masjid-masjid besar, ada ulama-ulama besar di situ. Itu juga di Bukit Tinggi. Jadi santri lebih nyaman gitu. Tapi saya menduga ada apa di balik ini. Saya bilang kalau saya sih nggak mau berprasangka ya. Tapi apa pilihannya ke Mandeh itu saya bilang. Itu kan daerah wisata. Dan di situ tuh paling untuk show-show aja bahwa dia punya rumah tahfiz di Sumatera Barat gitu. Pak Yusuf Mansur setelah itu pengen menarik simpati lah ya. Dia ketemu dengan Mui Sumbar. Begitu datang ya Muinya belum datang, dia tungguin itu. Begitu datang salaman, pengurus Muinya nggak mau dicium tangan gitu. Yusuf Mansur seperti mau cium kaki tapi orang ini cepat-cepat pergi. Kira ditanya, "Ustaz, antum ini banyak masalah ya?" Kata Yusuf Mansur, "Hoak itu." Ya dijawab lah, katanya, "Masa semuanya hoak?" Kata Yusuf Mansur, "Ya hoak itu." "Ya kamu jawab lah kan banyak itu." Katanya muka Yusuf Mansur langsung berubah gitu. Dia nggak jadi lama-lama, langsung kabur ke mobilnya,
sudah tuh pergi ngacir gitu. Jadi begitu ceritanya yang disampaikan ke saya gitu. Nah, menurut pandangan saya itu langkah pertamanya, ibarat dalam pepatah Minang, dia tidak langkah kanan gitu. Langkahnya itu langkah kiri. Jadi tidak disambut dengan welcome gitu ya. Kalau dalam cerita adat ini dia tidak disambut dengan pakai rabana gitu. Jadi kedatangannya ya dalam tanda kutip ini tidak terlalu diharapkan. Lagian saya sambil canda-canda kepada adik kelas itu, kalau dia buat investasi ke Sumbar ya terimalah saya bilang. Tapi kalau buat tahfiz ya di Minang tuh dari zaman Belanda itu ulama-ulama besar tuh udah membuat sekolah-sekolah pendidikan Islam. Yang kurang di Sumatera Barat itu adalah koneksi atau korelasi pendidikan dengan pasar gitu. Sehingga ya problem Sumatera Barat itu sampai sekarang itu di sana tidak ada industrialisasi gitu ya. Sehingga dengan tidak ada industri, PAD daerahnya lambat naiknya. Ini kalau Yusuf Mansur membawa ke sana itu, misalnya di Mandeh itu dia bangun misal resort untuk turis ya, saya kira itu sangat menguntungkan bagi Sumatera Barat dan orang Minang. Atau dia bangun pusat institusi pendidikan besar gitu. Itu juga bagus. Ya. Jadi industri yang dibutuhkan Sumbar itu 3 sebenarnya. Pertama industri, yang kedua pengembangan pariwisatanya, yang ketiga pengembangan pendidikannya. Tapi kalau rumah tahfiz apalagi ada tujuan-tujuan hanya untuk pelang nama gitu, itu tidak terlalu diharapkan orang itu. Jadi saya pikir halu-halu itu ya berhentilah gitu. Seorang Minang yang udah lama bergelut dan berjuang dengan masalah-masalah agama ini mau dipakai halu-halu lagi oleh Yusuf Mansur. Di tujuannya itu ya ini prediksi saya ya. Di situ tuh ada lambang atau papan nama tahfiznya. Nanti dia berteriak-teriak di channel YouTube-nya. Dan itu juga dipergunakan nanti untuk proposal-proposal lah kepada pengusaha-pengusaha, apakah itu orang Minang atau lain, bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan dakwah. Tapi memang kalau untuk kepentingan dakwah, ya dia hadirlah di tengah masyarakat pendidikan, gratis gitu. Itu sangat bagus sekali. Nah, jadi sambil ketawa-ketawa saya naik kelas, ya ikutilah gimana perkembangannya gitu. Tapi kalau pikiran saya kena MUI nggak terlalu welcome, mungkin dia nggak akan balik lagi ke sana. Kalaupun balik, kamu aja disuruh tuh saya bilang. Nah, itu dananya kemana bang? Karena saya bilang tadi, Sumansur tuh duitnya banyak. Dia pakai daunnya bisa dibayar kamu tuh. Apalagi daun di Sumbar itu kan banyak. Kamu sapu itu daun, jadi duit sama dia itu. Dan kalau kamu bisa berpikir seperti dia ya, kamu bisa masuk. Tapi kalau kamu pakai dalil yang benar, pakai dalil-dalil apalagi antum dengarannya kan di Azhar. Kalau pakai kitab-kitab ya nggak akan nyambung nanti itu sebelah. Jadi nggak tahu salah diikuti aja lah. Jadi nggak dia bikin. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi kan masyarakat akan melihat. Jadi gitu para pemirsa, dia sedang berhalu-halu. Orang kena musibah di Pasaman. Sumansur bukannya datang ke situ memberikan bantuan, tidak. Karena bagi dia itu nggak masuk dalam agenda dia tuh. Agenda dia tuh bagaimana uang masuk. Ya uang masuk ya dengan mendirikan proposalnya itu rumah tahfiz, itu masuk di pikiran Mansur. Karena itu dia mencari tempat yang tidak gampang itu diceritakan dalam cerita pendidikan. Dicarinya lah yang untuk publikasi yang mudah, yaitu di kawasan Mande gitu. Kawasan Mande itu di Sumatera Barat, itu di kawasan pinggir laut, di daerah pesisir gitu. Nah, itu akan jadi daerah pariwisata. Tapi kalau Yusuf Mansur di sana tuh membangun resort untuk wisata ya kita sangat welcome gitu. Karena itu membantu program pemerintah pengembangan pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.